Ini yang pertama, ini yang penting sekali menurut saya. Semua arsitek tentunya sudah tahu bahwa ruang kota itu bentuknya macam-macam, tapi yang merupakan pelayanan pengelola kota kepada warganya, ada yang namanya taman, ada yang namanya lapangan. Taman itu yang taman kecantikan untuk pemandangan, kita bisa bermain-main atau bisa pasif hanya duduk-duduk saja. Ada yang taman hiburan yang hingar-bingar. Nah, tapi juga ada yang namanya lapangan. Nah, ini di seluruh dunia itu pasti jenis-jenis ruang kota ini ada, karena memang itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan penduduk kota. Mereka butuh ada ruang-ruang seperti ini dengan berbagai nama menurut bahasa mereka masing-masing. Ketika kita melakukan revitalisasi, kalau revitalisasi taman ya jadinya taman, kalau revitalisasi lapangan ya harus jadi lapangan, jangan jadi taman. Ini yang nanti kita lihat banyak contoh-contoh bahwa masing-masing itu punya kebutuhan sendiri dan masing-masing punya fungsi sendiri yang tidak bisa dipertukarkan. Tidak ada wilayah abu-abu antara lapangan dan taman. Jadi yang ada, dia boleh bergandengan menempel, tapi tidak ada setengah lapangan, setengah taman, tidak bisa. Karena kalau setengah-setengah nanti tidak bisa berfungsi. Lapangan itu butuh sesuatu yang luas, kosong, datar, rata. Datar itu artinya tidak miring, rata itu artinya permukaannya rata, tidak berenjul-berenjul, tidak diceluak-celuak gitu ya. Nah, ini adalah satu kebutuhan. Kalau lapangan kota ya harus bentuknya seperti itu. Nah, ini yang mohon maaf belakangan ini banyak kota-kota yang tidak mengerti. Pemkotnya sangat bersemangat untuk membangun, maka banyak lapangan kota yang hilang, berubah menjadi taman. Padahal kota itu butuh lapangan, butuh taman juga, tapi masing-masing ada tempatnya yang berbeda-beda. Lapangan itu sifatnya publik, boleh diakses siapa saja. Jadi jangan ada lapangan yang masuk harus membayar karcis. Dulu pernah ada wacana masuk lapangan Merdeka Monas itu, lapangan Monas akan disuruh bayar karcis. Saya langsung protes. Saya datangi pejabat-pejabat DKI, saya katakan tidak ada di seluruh dunia lapangan yang bayar karcis. Lapangan itu harus bebas diakses karena dia servis dari kota untuk masyarakat, untuk rakyat gitu. Dan dia jangan dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi Pemkap itu tidak boleh menggunakan lapangan untuk mencari uang, karena lapangan itu sifatnya untuk pelayanan publik. Lalu yang lebih penting lagi adalah untuk cadangan ruang darurat. Nah, lalu material permukaan lapangan itu apa? Kalau di negara 4 musim, plaza-plaza itu kebanyakan yang plaza kuno zaman dulu itu lempengan batu kan. Yang masa kini ya dia sudah diganti dengan material perkerasan yang. Jadi 4 musim itu lapangannya pasti kalau tidak rumput ya tanah yang padat ya. Jadi rumput itu untuk material penutup lapangan. Nah, jadi secara ringkas revitalisasi lapangan atau alun-alun itu bukan mengubah lapangan menjadi taman atau menjadi bangunan, bukan membuat lapangan menjadi sarana bisnis komersial. Jadi tetap harus menjaga ciri kosong, lapang, datar, dan rata. Ini yang penting harus diperhatikan pada siapapun arsitek yang sedang mengerjakan revitalisasi. Kalau yang direvitalisasi itu lapangan atau alun-alun, maka prinsip-prinsip ini yang harus dilihat. Kalau kota tua sekali, pasti alun-alunnya cagar budaya, itu sudah dengan sendirinya ya. Meskipun yang namanya cagar budaya itu kan ditetapkannya harus ada suratnya, ada penetapannya. Jadi kalau kita mau merevitalisasi, pertama cek dulu dia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya atau belum. Kalau belum ditetapkan, seorang arsitek juga harus jeli melihat, harus peka. Ini kira-kira cagar budaya atau bukan. Jadi meskipun dia belum pegang surat si alun-alun atau si lapangan itu, tapi arsitek dengan melihat, dengan mempelajari sejarahnya, dia akan tahu, oh ini kira-kiranya cagar budaya. Nah, itu yang di undang-undang disebut sebagai
objek diduga cagar budaya. Nah, kalau sudah dinamakan objek diduga sebagai cagar budaya, maka dia harus wajib diperlakukan sebagai cagar budaya sambil menunggu pengkajian. Nah, kalau itu sudah clear, maka perlu dilakukan identifikasi. Mana yang harus dipertahankan, mana yang tetap harus kosong, mana yang bisa memungkinkan untuk diolah desain baru, misalnya pinggiran-pinggirannya. Kemudian kerusakan atau kebutuhan perbaikan atau pembaruan pada bagian yang dipertahankan apa, kemudian apakah memungkinkan ada penambahan elemen baru, misalnya tadi apakah ada. Lalu pembuatan rancangan, kalau identifikasi sudah dilakukan, mana tadi yang rusak perlu diperbaiki, mana yang bisa ditambah elemen baru kalau diperlukan. Kemudian bagian yang bukan merupakan ruang lapang, misalnya tepiannya atau pinggirannya, apa yang bisa kita lakukan? Dibikin bangku-bangku, lampu, ada jalur pedestrian dan sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu disarankan agar jangan membuat pagar di lapangan, karena yang lapangan itu kan sesuatu yang harus kosong, yang harus terbuka, dan secara visual dari jalan itu dapat dilihat bahwa itu kosong, alun-alun itu lapangan. Jadi absurd misalnya yang di alun-alun Bandung itu ada giant lettering alun-alun. Alun-alun itu tidak perlu dipakain merek gitu. Dia sudah akan kelihatan dengan dia lapang di tengah kota, itu pasti alun-alun. Jadi tidak perlulah tulisan yang besar-besar itu alun-alun Bandung. Tapi tidak perlu diberi merek tulisan yang besar-besar. Kemudian juga penggunaan karpet ini sekarang sudah banyak di beberapa lapangan atau alun-alun. Rumput sintetis, sayang sekali ya, ini kita butuh resapan air hujan. Katanya kita semboyannya green itu kan konservasi energi dan hal-hal yang arahnya ke sustainability, air hujan bisa meresap ke tanah. Masuk kita alun-alun kita pasangi karpet. Jadi, maka akan terjadi kompromi. Kalau menyangkut alun-alun, itu yang bisa saya identifikasikan bentuk komprominya adalah sedikit pelebaran jalur keliling lapangan. Jadi ada kata sedikitnya, jangan pelebaran jalurnya terlalu lebar. Nah, sekarang saya masuk ke lapangan Merdeka Medan. 2 tahun yang lalu ketika Laemidu Huta Barat dan kawan-kawan memperjuangkan supaya lapangan Merdeka dikembalikan sebagai lapangan karena banyak diokupasi oleh kegiatan komersial, terutama Merdeka Walk, dan dia menjadi bagian belakangnya Merdeka Walk. Disiapkan ada buku yang tebal sekali. Saya dan Pak Suhardi statusnya sama, diminta menyumbangkan tulisan. Saya membuat tulisan yang judulnya Lapangan Kota Ruang Terbuka Tanpa Bangunan. Nah, ini nanti silakan bisa dibaca. Tapi saya mengingatkan di situ, ketika dia statusnya cagar budaya, maka harus dikembalikan pada kondisi semula. Jadi tidak boleh ada bangunan. Kalau ada bikin bangunan, ya dia melanggar undang-undang. Ini sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya, karena waktu itu masih berjuang. Nah, setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, lalu direvitalisasi, ternyata yang menangani Pak Suhardi, ya saya kan lega. Ini pelestarian cagar budaya. Saya mengenal beliau 22 tahun yang lalu itu bersama Bu Hasti Tarekat, itu tokoh-tokoh dari bagian warisan Sumatera. Jadi pasti ahli pelestarian. Tapi setelah melihat rancangannya, saya agak menyesalkan juga. Ini kok terakhir. Jadi yang kita sebut lapangan Merdeka itu kan sebenarnya lapangan luas yang A itu kan. Tapi kemudian dari masa ke masa menjadi B. Yang itu pun dititipi ada bangunan di dalamnya. Lah kok sekarang malah menjadi C, lebih kecil lagi. Ada dicoak-coak jadi kolam. Nah, bangunan yang besar diusulkan Pak Hardi itu meskipun tadi disebut-sebut bukan permanen, tapi menurut saya tetap permanen.
permanen atau tidaknya itu bukan soal strukturnya ya. Struktur tenda itu terminal Bandara Jeddah, Olympic Village-nya Munchen itu struktur tenda, tapi permanen. Ini juga menurut saya permanen, kecuali dia dirancang 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian dicopot. Nah itu baru tidak permanen. Tapi ada kolamnya, nanti apa diuruk lagi. Bagi saya ini adalah permanen. Dan kalau kita kembali tadi, ini adalah bentuk kompromi, tapi komprominya agak terlalu banyak ya. Kalau misalnya bangunan yang sama, kolam yang sama, saya tarik mundur, itu kan masih dapat C yang utuh. Mestinya seperti itu jauh lebih baik. Dan itu semua dengan asumsi bahwa ini sudah mendapat clearance dari otoritas cagar budaya. Karena itu syarat nomor 1 ketika kita mau mengotak-atik sesuatu yang statusnya cagar budaya. Nah, tadi kan sudah dibilang di konsepnya bahwa mempertahankan hamparan ruang terbuka yang luas ini, konsepnya kok hasilnya desainnya tidak sesuai konsep gitu. Komprominya terlalu besar, sosok bangunannya terlalu besar. Lalu saya mengapresiasi bangunan yang dipilih adalah yang ramping, yang bentuknya sculptural. Saya setuju tidak harus bangunan yang tradisional gitu. Tapi atap tipis pipih ramping itu bagus karena dan dia transparan bolong. Jadi ini ada gambar ilustrasi, ada layar, itu saya berasumsi itu bukan permanen ya, karena kalau permanen ya dia menjadi tidak transparan lagi, jadi kosong. Pendekatannya saya setuju. Nah ini terakhir, area retail ini, hati-hati, Anda kan pengennya menyelamatkan lapangan Merdeka dari tadi kekuasaan komersial, tadi ada Merdeka Walk. Apakah Anda tidak diledek orang, loh ini kan sama dengan memindahkan Merdeka Walk dari sisi barat ke sisi timur, cuma ditenggelamkan saja jadi sunken Merdeka Walk gitu. Nah itu satu hal yang perlu dijawab. Nah, tapi saya juga mengapresiasi karena sunken jadi tidak melonjol, kemudian sunkennya dia bisa lihat matahari, lihat terang langit, itu bagus. Tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Masalahnya kan cuma air hujan, tapi saya yakin itu sudah dipikirkan teknis. Nah, kalau yang basement terus terang saya agak ngeri ya, karena apalagi itu ada banquet hall yang akan menampung banyak orang. Itu kalau ada suasana darurat di mana orang melarikan diri naik ke atas 2 lantai. Kalau orang dari lantai-lantai atas lari turun itu didorong gravitasi. Tapi kalau larinya ke atas itu melawan gravitasi, jumlah orang yang banyak itu agak mengerikan. Kemudian pemeliharaan. Hari ini yang mampu merawat basement luas dengan baik itu hanya mal-mal besar, pusat perbelanjaan yang mewah ya, karena dia punya dana untuk itu. Tapi kalau yang kelas-kelas menengah ke bawah itu biasanya tidak mampu merawat dengan baik. Nah di sini menjadi pertaruhan apakah Pemkot Medan mampu merawat basement yang tentu perawatannya jauh berbeda dengan ruang-ruang di atas tanah, karena ada masalah kelembapan, masalah kedaruratan dan sebagainya. Ini yang kiranya menjadi perhatian kita semua. Baik, itu dari saya tanggapan. Jadi 2 hal, satu yang sifatnya umum terhadap lapangan, satu yang tentang Medan.